oleh Momen Q Project, yang hari ini topiknya adalah tentang positif hamil dan positif COVID gimana ya gitu. Karena sekarang kan mungkin pandemi belum juga berakhir ya, sudah 1 tahun, dan tentunya mungkin teman-teman ada yang sudah ada niatan untuk punya momongan kembali gitu, sudah direncanakan, tapi pandemi terus lanjut. Nah sekarang mungkin kita perlu tahu ya pro and cons-nya gimana sih kalau hamil saat pandemi, adakah efeknya gitu sama bayi kita nantinya, terus kemudian tentunya terhadap keuangan juga ya, karena kan Momen-Q fokus sama keuangan perempuan di Indonesia gitu. Nah terkait topik ini saya mengundang Dr. Dewi Kartika DJ Anwar, spesialis OBGYN ya berarti ya, dokter kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Sejati Tangerang. Nah, hari ini kita akan ngobrol sekitar sejam setengah ya, dari jam 19 sampai 20.30. Nanti kita akan dengar pemaparannya dulu sekitar mungkin 50 menit. Setelah itu ada tambahan sedikit dari saya karena bahas tentang keuangan. Jadi Bu Dokter Dewi akan bahas fokus banget ke masalah kehamilan dan juga COVID. Nah, bahas keuangannya nanti saya yang akan nambahin. Kemudian hal yang akan dibahas ada 4. Yang pertama adalah apa aja yang harus dilakukan kalau misalnya ternyata kita dinyatakan positif COVID saat hamil. Kemudian efek sampingnya pada bayi seperti apa. Kemudian biaya tambahan yang akan keluar saat hamil dan positif COVID seperti apa. Dan juga tipsnya menyiapkan dana tambahan saat pandemi untuk keperluan melahirkan. Dan juga selama kehamilan. Baik, saya lihat sudah ada penambahan orang ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dengan baik. Kalau misalnya ternyata di tengah-tengah nanti ada kekurangan sinyal atau gangguan sinyal, nanti bisa menonton rekamannya di Zoom. Nanti akan diberikan linknya setelah ini. Kemudian nanti setelah nanti mendengarkan pemaparan sekitar 1 jam ya berarti. Kemudian nanti tanya jawab. Nanti akan dipilih pemenang ya, pemenang dalam artian orang-orang yang dipilih oleh sponsor untuk mendapatkan hadiah. Nanti ada sekitar 6 hadiah dari sponsor. Nanti kita akan infokan pemenangnya 3 hari setelah acara. Baik, kita langsung mulai saja pada agenda yang pertama, yaitu ngobrol dulu dengan Bu Dokter Dewi atau Bu DJ. Panggilnya apa ya Bu Dokter? Dokter DJ ya, langsung Dokter atau DJ? Iya. Nama lengkap sih memang Dokter Dewi Kartika DJ Anwar ya, cuman memang lebih familiarnya dipanggilnya DJ gitu. DJ itu singkatan dari apa sih Bu? Nama marga gitulah di Lampung. Baik, jadi dari ini ya, barengan sama bapak, ibu, adik semua berarti ada DJ-nya semuanya. Iya. Oke. Jadi hari ini nanti Bu Dokter akan sharing. Sebelumnya itu saya mau tanya-tanya sedikit nih. Selain di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Tangerang, itu di mana lagi sih Bu? Ininya apa namanya, di klinik atau di mana gitu? Mungkin ada yang mau nanti praktek gitu. Oke, jadi saat ini saya itu domisilinya di Tangerang. Sebenarnya merantau sih Mbak, ceritanya Mbak Lia di sini. Aslinya asli Lampung, cuman karena suami kerjanya di sini, jadi kita sebagai istri yang ngikut lah ya gitu. Nah di sini itu saya bekerja di 2 rumah sakit dan 1 klinik. Nah kebetulan rumah sakit saya ini tergabung dalam Anissa Group. Mungkin kalau yang di Tangerang pasti tahu ya. Anissa Group tuh ya salah satu yang favoritnya lah di sini gitu. Iya. 1 rumah sakit RSIA Bunda Sejati, yang kedua di RSIA Ashifa, dan yang 1 lagi di Klinik Utama Mitra Sehat gitu. 2 tempat berarti ya? Jadi 2 rumah sakit, 1 klinik, 3. Baik. So far selama ini menghadapi COVID, berapa banyak sih ibu hamil yang ternyata dinyatakan COVID, Bu Dokter? Ya, menemukan berapa banyak gitu? Jujur aja lumayan banyak ya, terutama di Bunda Sejati sendiri sih aku pertama tuh ya, dokter OBGYN yang pertama tuh menemukan pasien COVID ya, dulu udah beberapa bulan yang lalu lah.
jujur aja kalau di tempat kita memang screening pasti ya sekarang di seluruh rumah sakit kalau pasien atau yang akan dirawat terutama baik itu ada tindakan operatif maupun enggak tetap kita screening dulu biasanya dengan pemeriksaan rapid antigen gitu. Di rapid antigen dulu kalau misalnya aman nggak COVID gitu bisa kita tangani. Kalau misalnya positif tapi tidak memerlukan tindakan operatif masih bisa juga kita tangani. Tapi kalau dia memerlukan tindakan operatif karena itu perlu ruang khusus kan Mbak ya, jadi ruang operasi bertekanan negatif biasanya kita rujuk ke Anissa Utama karena kan kita ada induknya gitu ceritanya. Alhamdulillah ya, jadi karena satu grup jadi lebih gampang ya. Lebih gampang iya. Karena jujur aja Mbak kalau nggak begitu tuh rujukan tuh wah susah banget. Tahu sendiri kan rujukan COVID tuh terbatas ya mungkin di tiap tempat tuh hanya beberapa lah rumah sakit yang bisa capable untuk yang kasus-kasus berat terutama. Alhamdulillah kalau kayak gitu berarti ya fasilitasnya cukup lumayan. Jadi mungkin buat teman-teman yang di Tangerang atau Jabodetabek ada niatan untuk bertemu dokter DJ bisa langsung ke Rumah Sakit Bunda Sejati atau ke klinik-klinik tersebut ya. Iya betul. Baik. Mungkin bisa langsung. Mungkin ada satu yang kayaknya bakal aku lepas juga. Aku mau pindah ke Alam Sutra. Oke. Makin jauh. Dari Bogor mah jauh banget. Jauh ya. Tapi mungkin yang dari apa Jaksel atau BSD itu agak lebih dekat gitu dibanding ke Tangerang kota langsung gitu. Ya sih betul. Baik, mungkin karena waktunya juga udah 19.08, kita langsung mulai aja ya Bu Dokter ya, biar cepat, terus juga nanti biar bisa tanya-tanya banyak. Oke, silahkan bisa di-share screen, teman-teman buat yang mungkin masih mau ke toilet, silahkan, masih ada waktu, nyiapin makan dan catatan. Udah kelihatan Mbak? Sudah kelihatan, ya, sudah terlihat. Oke. Baiklah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama secara virtual ini dalam acara Women to Women Sharing yang diadakan oleh Momenku Project. Ini makasih banget Mbak Lia atas undangannya. Sama-sama Bu Dokter. Iya, dan malam hari ini topik kita yaitu positif hamil, positif COVID, terus gimana ya gitu kan ya. Beberapa mungkin dari peserta juga ada yang sebelumnya pernah kontak saya juga nih hamil terus COVID gitu ya. Ya alhamdulillah sih sekarang udah lahiran. Oke. Kita lanjut aja, yang pertama pendahuluan ya, yang kita tahu virus COVID-19 atau nama bekennya itu dia SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome COVID-2. Yang pertama kali itu ditemukan pada bulan Oktober 2019, itu di kota Wuhan, China. Ya, kemudian dengan patogenisitas tinggi terhadap manusia, jadi penularan antar manusia ke manusia itu tinggi, sehingga menyebar secara cepat ke seluruh dunia, ya hampir 2/3 dari negara di dunia itu terkena, sehingga status kita pada saat ini dikatakan pandemi. Dan di Indonesia sendiri, per Maret 2021 ini kasus positifnya sudah lebih dari 1 juta kasus, ya baik itu yang ringan, sedang maupun berat, bahkan ada yang mengalami kematian. Kemudian virus corona itu sendiri merupakan virus RNA dengan golongan Coronaviridae dengan subdivisinya ada alfa, beta, gamma, delta, dan mungkin setelah beberapa penelitian akan ditemukan lebih banyak lagi jenis-jenisnya. Dan varian yang terbaru dari corona itu ya yang mungkin lagi happening itu B117, di mana B117 ini sifatnya lebih menular dan meningkatkan resiko kematian. Dilihat dari varian lama dibandingkan dengan varian B117 ini, pada hari ke-0 dia 1 kasus dan hari ke-10 dia, kalau varian lama ini 9 kasus.
Sedangkan untuk B117 dia di hari pertama 1 kasus, kemudian di hari ke-10 dia bisa 25 kasus. Jadi perbandingannya cukup banyak gitu ya antara varian lama dan varian baru. Kemudian ibu hamil. Nah, ibu hamil sendiri merupakan suatu kondisi terjadi perubahan fisiologis, di mana untuk menerima suatu produk kehamilan, dia harus melakukan penurunan sistem imun agar produk kehamilan itu bisa diterima. Sehingga sebenarnya dia lebih rentan lagi terhadap infeksi. Dan pada kasus COVID-19 ini, target organnya adalah saluran pernafasan. Jadi lebih rentan untuk terjadi infeksi pada saluran pernafasan. Dan kebutuhan oksigen pada ibu hamil itu sendiri meningkat dengan kompensasi dia melakukan elevasi diafragma atau meningkat lagi diafragmanya dan terjadi pembengkakan saluran pernafasan dengan resiko kekurangan oksigen. Pada ibu hamil aja udah kurang gitu oksigennya, ditambah lagi dengan infeksi COVID itu bisa lebih banyak lagi kekurangan oksigennya. Kemudian deteksi resiko ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 sendiri ini 7% ditemukan pada saat screening massal, 10% ditemukan pada saat ibu hamil masuk ke rumah sakit, dan 18% diperiksa berdasarkan timbulnya gejala. Ya, gejalanya apa nanti kita lihat di next selanjutnya. Dan 74% dari ibu hamil itu tidak bergejala. Nah, diduga pada kasus yang ini nih karena tingginya progesteron pada ibu hamil ini merupakan suatu barrier untuk perlindungan terhadap COVID sendiri. Tapi mungkin nanti masih akan ada penelitian lebih lanjut. Nah, gejala-gejalanya apa yang terjadi pada ibu hamil dengan infeksi virus corona ini sebenarnya tidak begitu berbeda ya antara yang ibu hamil maupun yang tidak hamil. Yaitu ada demam, batuk, lelah, nyeri otot, sesak, diare, dan nyeri tenggorokan. Tapi memang gejala anosmia sendiri ini merupakan suatu tanda khas yang ditemukan pada infeksi virus corona. Kemudian untuk menilai gejala-gejala itu supaya lebih gampang kita merumuskannya menjadi suatu kondisi ringan, sedang maupun berat, itu ada namanya Modified Early Obstetric Warning Score atau MEOS. Yang dinilai item-itemnya adalah saturasi oksigen, laju nafas, nadi per menit, tekanan darah sistolik dan diastolik, diuresis atau perkemihan, sistem saraf pusat, dan suhu, ya, di mana scoringnya 0, 1, 2, dan 3. Di mana jika dijumlahkan, maka pada skor 0 sampai 1 dikatakan normal. Skor 2 sampai dengan 3 itu normal dan stabil, dan kondisi atau laporan kondisi bisa dalam 1 hari. Sedangkan kalau MEOS 4, sampai 5 itu keadaannya abnormal dan tidak stabil, harus dievaluasi dalam waktu 30 menit. Dan MEOS 6 atau lebih dari sama dengan 6 ini abnormal dan tidak stabil, harus sering-sering dievaluasi ini dalam 10 menit sekali. Nah, MEOS 4, 5, dan 6 ini sudah termasuk gejala sedang dan berat, sehingga harus dilakukan tata laksana di rumah sakit. Nah, kemudian untuk menilai severitas COVID-19 dilihat dari gejala klinis. Itu ada ringan, sedang, dan berat. Ringan ya, yang tadi dikatakan sebagian besar ibu hamil itu gejalanya asimptomatik atau tidak ada gejala gitu. Atau hanya gejalanya demam ringan, batuk ringan, pilek. Sebenarnya kan kayak tanda-tanda cuman nggak enak badan aja ya pada umumnya gitu. Nah, kemudian gejala sedang ini mulai timbul, dia ada demam tinggi, sesak ringan, batuk berat, gitu. Nah, ini kadang kondisi sedang ini juga orang-orang itu masih nggak mau gitu dirawat di rumah sakit. Nah, kalau kondisinya sudah berat, seperti sudah ada kesulitan nafas, sesak, hipotensi atau tensinya turun, batuk berdarah, kemudian kecurigaan superinfos infeksi bakterial atau ada tumpang tindih dengan infeksi bakteri, sudah adanya kegagalan sistem organ, baik itu ginjal, hati, ya adanya dehidrasi atau bahkan sampai gangguan kesadaran. Ini harus dirawat di rumah sakit dengan dirawat di suatu ruang intensif care unit. Ya.
Nah, kemudian algoritma uh, screening dan diagnosis ibu hamil yang datang ke unit gawat darurat di suatu rumah sakit pasti akan diterima di UGD atau triase UGD. Nah, di rumah sakit sendiri kita lihat apakah rumah sakit tersebut punya fasilitas untuk pemeriksaan real-time PCR atau swab PCR. Nah, kalau misalnya ada, dia langsung dengan lebih gampangnya untuk menggolongkan ini pasien kasus COVID atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya penanganan di ruang obstetri atau ruang misalnya kamar bersalin rutin gitu. Sedangkan kalau dia positif, maka digolongkan menjadi kasus konfirmasi. Nah, kebanyakan itu rumah sakit itu yang nggak ada uh, alat ini, real time PCR ini, sehingga harus kita lakukan screening awal COVID-19 ya. Misalnya kita lihat dari gejala klinisnya, ada batuk kah, demam kah, sesak nafas kah, ya, kemudian riwayat kontak, atau riwayat perjalanan domestik maupun luar negeri, kemudian kita lihat dari tes serologis ya, baik itu pemeriksaan darah lengkap maupun rapid test ya, tapi yang sering rapid sekarang ini rapid antigen yang di swab juga ngambil sampelnya. Kemudian mungkin perlu juga untuk pemeriksaan CT scan toraks atau foto ronsen toraks juga. Nah, hasil dari screening ini akan dikonsultasikan pada Satgas COVID di suatu rumah sakit tersebut. Biasanya leadernya dokter spesialis paru. Nah, ini sama juga kalau misalnya dia negatif, maka penanganannya di kamar bersalin biasa. Kemudian kalau dia curiga positif, dari hasil PCR juga dinyatakan misal positif, dilihat juga dari tadi ya penilaian MEOS tadi dan severitas gejalanya dia masuk ke mana. Kalau misalnya dia gejala ringan mungkin masih bisa diisolasi mandiri di rumah. Nah, tapi isolasi mandiri di rumah sendiri ini harus dengan pengawasan tenaga kesehatan terdekat. Mungkin yang paling dekat biasanya itu ada puskesmas ya, atau bahkan sekarang mungkin ada Satgas COVID di RT RW. Nah, ini harus dilaporkan. Nah, kalau gejalanya sedang sampai berat, nah ini harus dirawat di rumah sakit. Perlu penanganan ruang isolasi dan tata laksana COVID sendiri. Kemudian seberapa parah sih kalau misalnya ibu hamil terinfeksi COVID? Nah, tadi ya walaupun tadi yang tidak bergejala banyaknya ibu hamil, tapi kalau misalnya dia sampai terkena dan sampai hospitalized, berarti resiko masuk ICU-nya dia lebih meningkat, 1,6 kali lebih tinggi resikonya. Kemudian resiko pemakaian ventilator meningkat juga. Ventilator itu alat bantu nafas dengan mesin. Ya, dan 13% ibu hamil dengan COVID juga mengalami penyakit berat. Nah, dari data yang ada sampai saat ini, sekitar 0,1% ibu hamil dengan COVID ini meninggal dunia. Kemudian bagaimana dengan ibu hamil yang mempunyai komorbid? Nah, ini nih hati-hati ya untuk ibu-ibu hamil yang punya hipertensi kronis atau darah tinggi, diabetes mellitus atau sakit gula dan preeklamsia. Ini resiko untuk masuk ICU meningkat menjadi 4 kali lipat lebih tinggi dan resiko pemakaian ventilator juga meningkat 4,48 kali lebih tinggi. Nah, terus banyak juga nih yang jadi pertanyaan, terus dok kalau ibu hamil itu gimana untuk kontrol kehamilannya? Ya, nah jadi dari POGI atau Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia itu menyarankan, merekomendasikan untuk pemeriksaan ibu hamil itu sebanyak 6 kali, yaitu 1 kali di trimester pertama, ya, itu pada usia kehamilan 12 minggu. Tapi sebaiknya kalau menurut saya, kalau misalnya dia tahu dia positif, misalnya biasa tes pack ya, positif, ya sebaiknya segera diperiksakan. Atau kalau misalnya di daerah tertentu bisa dilakukan telekonferensi video call ya, telemedicine ya zaman sekarang kan ya, ada beberapa rumah sakit yang menyediakan. Nah, itu juga bagus juga sebenarnya. Jadi kita bisa
dijelaskan pemeriksaannya, perlukah anamnesis screening faktor risiko, keluhan yang berhubungan dengan kehamilan. Kemudian perlu juga untuk dijelaskan tentang konseling pencegahan COVID atau konseling tanda bahaya kehamilan yang memerlukan kunjungan ke rumah sakit. Misalnya ada kram perut atau perdarahan dari jalan lahir, gitu, atau adanya keluar cairan-cairan tertentu dari jalan lahir, gitu, dijelaskan di awal. Nah, kalau ini belum sempat, maka pemeriksaannya itu di 12 minggu. Di 12 minggu sendiri ini disarankan untuk bertemu supaya bisa dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Ini untuk mengkonfirmasi usia kehamilan dan taksiran persalinan. Gitu. Jadi jangan sampai terlalu lama tidak diperiksanya karena takut perkiraan HPL-nya, hari perkiraan lahirnya meleset terlalu jauh gitu. Kemudian juga untuk screening aneuploid ini apakah ada misalnya cacat pada bayi gitu. Nah, di pertemuan pertama itu biasanya kita ada pemeriksaan laboratorium rutin. Ini yang diperiksa untuk darah perifer rutin misalnya HB, leukosit, eritrosit ya. Nah, kemudian saran saya lagi, kalau saya biasanya menyarankan untuk pemeriksaan ferritin dan kadar vitamin D. Ini memang terbaru sih, jadi memang belum ada juga apa istilahnya rekomendasi harus dilakukan. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium sendiri ini ada di puskesmas, biasanya gratis. Bahkan di puskesmas itu bisa pemeriksaan sampai triple eliminasi, termasuk pemeriksaan laboratorium untuk HIV, hepatitis B, dan sifilis, gitu. Nah, setelah di trimester 1, lanjut lagi di trimester 2, itu sebanyak 2 kali, yaitu pada usia kehamilan 20 atau 24 minggu, dan 28 minggu. Nah, ini untuk melihat perkembangan dari janin sendiri, untuk anatomi tubuhnya, ekstremitas atau kaki tangannya lengkap enggak, gitu ya, pertumbuhannya bagaimana, gitu. Termasuk air ketubannya, ari-arinya letaknya di mana, gitu ya. Dan ada juga yang beberapa melakukan pemeriksaan darah perifer lengkap, urinalisa atau pemeriksaan urin, dan ini PPGO test toleransi glukosa oral. Jadi untuk mengarah yang ke diabetes mellitus gitu. Nah, sama di 28 minggu hanya evaluasi juga, termasuk pertemuan janin juga. 32 minggu ini sebagai puncak hemodilusi biasanya. Ini kita observasi juga pertumbuhan janin, ketuban, dan ari-ari. Nah, di 36 minggu nih, di 36 minggu ini juga biasanya udah mulai dilihat apakah posisi janin sudah baik, apakah sudah mulai diperkirakan untuk bisa persalinan normal ataupun tidak. Gitu. Nah, 37 sampai 41. Jadi 37 ini dikatakan aterem atau cukup bulan. Biasanya kalau misalnya belum lahir-lahir juga, itu masih kita tunggu sampai dengan 41 minggu. Nah, HPL sendiri itu di 40 minggu biasanya. Gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 41 minggu, tidak kita sarankan lagi untuk menunggu. Ya, jadi di zaman COVID ini minimalnya 6 kali, tapi memang sebaiknya setiap bulan atau 9 kali gitu. Nah, kemudian apakah COVID ini bisa menular secara langsung dari ibu ke bayi? Nah, sejauh ini penelitian yang sudah ada mengatakan tular langsung ke bayi itu sebanyak 3,2%. Kenapa? Nah, dari beberapa itu ditemukan adanya COVID-19 ini di plasenta pada saat dilakukan pemeriksaan, sehingga membuktikan adanya penularan COVID melalui plasenta. Nah, namun hal ini perlu divalidasi lagi, karena mungkin penelitiannya masih terbatas ya, hanya case by case aja. Jadi belum ada penelitian besar tentang hal ini. Nah, jadi sampai saat ini pengetahuan tentang infeksi COVID-19 dalam hubungannya dengan kehamilan dan janin masih sangat terbatas. Belum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO secara spesifik untuk penanganan ibu hamil dengan COVID. Kemudian, bagaimana efek COVID-19 pada persalinan? Nah, dari penelitian yang ada juga, itu angka kelahiran prematurnya ini meningkat sebanyak 3 kali lebih tinggi. Nah, tapi
Tapi untuk prematuritas sendiri nggak mutlak penyebabnya hanya infeksi COVID gitu loh, karena ya mungkin karena ini kan virus baru, ya terus pasti dong ibu hamil kena COVID gitu kan, dia pasti udah was-was, udah mikirnya kemana-mana, duh bayi saya gimana, jadi faktor stres maternal sangat tinggi, dan stres maternal sendiri juga menjadi penyebab terbesar terjadinya prematuritas. Nah, kemudian kalau bayinya prematur, biasanya kan bayinya kecil ya, ada yang 1 kilo, 1,5 kilo. Nah, ini kan untuk kemampuan hidup di luar dia masih sangat terbatas, sehingga bayi ini harus dirawat di ruang khusus untuk bayi, yaitu di CU biasanya. Jadi meningkat sekitar 3 kali lebih tinggi. Nah, untuk persalinannya sendiri, ya mungkin di awal-awal pandemi dulu memang disarankan untuk COVID pasti sesar gitu. Kenapa? Sebenarnya sih untuk mengurangi resiko penularan ya, misalnya antar bayi, ibu hamil kan datang, misalnya kalau mau lahiran kan dari pembukaan 1 sampai 10 kan butuh waktu yang panjang, apalagi kalau misalnya anak pertama itu bisa lebih dari 24 jam, maka kan kemungkinan tenaga kesehatan juga dari shift 1, shift 2, shift 3, nah itu kemungkinan resiko penularannya lebih tinggi, sehingga kalau dulu disarankan untuk sesar, makanya ada angka sekitar 54,8 ibu hamil dengan COVID ini melahirkannya secara sesar. Nah, tapi semakin ke sini untuk tindakan persalinan itu sekarang sesuai dengan indikasi obstetri. Artinya jika memang diperkirakan bayi itu bisa lahir normal, maka ya dilahirkan secara normal. Tapi harus mengingat penurunan resiko penularan harus diminimalkan seminimal mungkin. Jadi termasuk APD, ruangannya harus bertekanan negatif. Ini biasanya di rumah sakit besar gitu. Nah, kemudian untuk terapinya sendiri, pilihan terapi. Nah, tadi tergantung dengan status pasien tersebut, apakah dia gejala ringan, sedang, ataupun berat. Nah, kalau misalnya hanya gejala ringan, dia hanya perlu antibiotik atau multivitamin seperti vitamin C, vitamin D, zinc ya. Nah, sebenarnya kayak vitamin C, vitamin D, zinc ini sendiri udah ada di vitamin-vitamin ibu hamil gitu. Nah, kemudian makanya mungkin juga salah satu pendukungnya kenapa ibu hamil itu dia gejalanya ringan. Ya, jadi udah ada ininya dulu, pelindungnya dulu gitu. Nah, mungkin kalau sedang berat dia perlu nih terapi tambahan seperti antiviral, kemudian kortikosteroid, tromboembolik ya. Nah, kayak tromboembolik sendiri ini pemberiannya harus dilakukan pengecekan dulu seperti D-dimer. Jika memang tinggi, resiko untuk terjadinya penggumpalan darah di pembuluh darah itu besar, sehingga harus pemberian heparin misalnya. Nah, pemberian obat-obatan ini harus bekerja sama dengan divisi penyakit dalam. Jadi kita kolaborasi antara dokter obgyn dan dokter penyakit dalam. Nah, untuk plasma konvalesen ini biasanya diberikan pada stadium berat gitu, yang pasien-pasien sudah ada di ICU gitu. Sama ini juga perlu kolaborasi antara penyakit dalam, bagian anestesi, dan obgyn. Kemudian, nah sekarang tadi udah ibunya, sekarang bayinya nih gimana dok kalau udah misalnya melahirkan, boleh nggak misalnya bayinya di IMD ya. Nah IMD sendiri kalau klinis bayinya stabil, ini harus dimusyawarahkan dulu ya antara orang tua, tenaga medisnya di situ, bisa nggak untuk melakukan IMD dengan misalnya confirm ibunya positif COVID gitu. Bila bisa meminimalkan kontak atau resiko penularan ya silahkan gitu. Tapi biasanya kadang enggak gitu ya, karena daripada beresiko gitu, mending nggak usah gitu kadang. Nah sekarang kalau untuk neonatusnya sendiri ini dibagi berdasarkan gejala dari ibunya, dia tanpa gejala kah atau bergejala pada saat lahir. Ya, kemudian bayi yang baru lahir dari ibu yang suspek atau dicurigai atau terkonfirmasi COVID, ini segera dimandikan untuk mengurangi risiko infeksi. Karena kan biasanya kalau bayi-bayi normal itu dimandikannya 24 jam ya setelah persalinan. Nah, tapi ini untuk
meminimalkan infeksi biasanya dimandikan. Nah, ini dimandikannya khusus ya, ada timnya sendiri, cara-cara mandinya juga harus di bawah perawat atau bidan yang terlatih. Nah, kemudian bayi dari ibu yang suspek atau confirm COVID ini harus dipisah di ruang isolasi khusus. Jadi dipisah antara ibu dengan bayinya. Nah, bayinya sendiri juga dilakukan pemeriksaan swab tenggorokan sebanyak 2 kali dengan interval 24 jam. Nah, tapi untuk suntikan dan vaksinasi bayi yang baru lahir itu biasanya kan divaksin hepatitis gitu tetap harus diberikan. Nah, sekarang untuk permasalahan rawat gabung dan menyusui. Nah, biasanya ibu yang suspek atau confirm COVID-19 ini tidak dirawat gabung, jadi dipisah ya dari yang pertama tadi. Kemudian ibu suspek atau konfirmasi COVID-19 dengan gejala berat atau kritis yang tidak memungkinkan merawat bayinya, maka dirawat oleh anggota keluarga lain yang sehat. Nah, terus kalau dirawat di anggota keluarga yang lain, gimana pemberian ASI-nya? Nah, pemberian ASI ini balik lagi ya, berdasarkan keputusan bersama antara petugas kesehatan, ibu dan keluarga. Ya, jadi ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, kalau misalnya ibunya kondisinya berat sehingga tidak memungkinkan untuk memerah ASI misalnya. Ya, jadi nutrisi pilihannya adalah dengan ASI donor atau susu formula. Nah, tapi kalau misalnya ibunya mungkin berat tapi masih mungkin untuk mempertahankan produksi ASI, jadi tetap dipompa gitu, misal di ruang ICU gitu ya. Nah, tapi ASI-nya dibuang sampai ibunya dinyatakan sembuh gitu. Kemudian pilihan kedua, kalau misalnya ibunya hanya gejala ringan, sedang. Nah, ini untuk mengurangi resiko penularan dengan mempertahankan kedekatan ibu dan bayi, ini pilihan nutrisinya adalah dengan ASI perah. Ibu memakai masker selama memerah, kemudian ibu mencuci tangan menggunakan air dan sabun minimal 20 detik. Nah, ini nih, angka 20 detik ini yang sebenarnya harus diketahui ya, jangan asal aja misalnya nyuci, yang penting cuci pakai sabun sebentar, nah itu nggak efektif gitu, belum maksimal untuk mematikan virusnya itu gitu. Nah, kemudian ibu juga harus membersihkan pompa dan semua alat yang bersentuhan dengan ASI dan wadahnya, kemudian ASI perah diberikan oleh tenaga kesehatan yang tidak menderita COVID atau keluarganya. Kemudian botol ASI disimpan terpisah dari pasien yang bukan COVID. Kemudian pilihan ketiga, bila misalnya ibunya nggak bergejala atau ringan-ringan aja gejalanya, tapi sarana dan prasarannya tidak memungkinkan untuk perawatan terpisah gitu. Misal rumahnya kecil, yang tinggal rame, misalnya gitu kan. Jadi keluarga dan tenaga kesehatannya untuk menerima resiko tertular dan menolak pemisahan, nutrisi pilihannya adalah menyusui secara langsung. Nah, tapi kan kalau menyusui secara langsung ini kan resiko ya untuk menularkan dari ibu ke bayi. Nah, ibunya ini harus pakai masker, kemudian mencuci tangan, membersihkan payudaranya dengan sabun dan air. Ingat, dengan sabun dan air. Baru ibunya menyusui. Nah, tapi kalau untuk mengurangi resiko bayinya tertular, ini sebaiknya untuk memberikan ASI-nya jadi dipompa di botol, kemudian dikasih lewat botol susu. Ya, jadi ada penghalang antara bayi dan ibu, misalnya dikasih pembatas lah, tirai gitu, atau bayinya di dalam box bayi gitu. Ya, kemudian sebelum memberikan cuci tangan, sebelum menyentuh bayi, diusahakan jarak antara ibu dan bayi ini 2 meter, dan bayi tidak diperkenankan menggunakan masker ataupun penutup wajah apapun. Nah, dari sekian yang saya sampaikan, take home message-nya adalah jika ibu hamil dinyatakan positif COVID, hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik. Jangan panik, karena kalau panik ini semua blank jadinya. Yang harus dilakukan adalah segera hubungi tenaga kesehatan terdekat untuk mengetahui status severitas ibu hamil tersebut. Ya, jadi kalau dari tenaga
medisnya bilang, oh ibu gejalanya ringan gitu, boleh dirawat di rumah, ya silahkan dirawat di rumah dengan pengawasan. Tapi kalau kata tenaga kesehatannya, oh nggak bisa Bu, ini sedang ini atau berat, mungkin harus dirawat di rumah sakit terdekat. Nah, yang biasanya dirawat di rumah, ini kenapa harus di bawah pengawasan? Karena jika sewaktu-waktu gejala pemberat bisa langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID gitu. Dan jujur aja rumah sakit rujukan COVID itu agak sulit mencarinya. Jadi kita harus terdata terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian sampai saat ini pengetahuan tentang infeksi COVID-19 dalam hubungannya dengan kehamilan dan janin masih terbatas. Belum ada data-data bahwa infeksi virus corona menyebabkan cacat kongenital pada janin di dalam kandungan. Nah, cacat kongenital ini belum ada sampai saat ini ditemukan pada pasien-pasien yang terinfeksi COVID. Tapi masih terus akan dilakukan penelitian tentang hal ini. Ya, kemudian untuk biaya tambahan yang akan dikeluarkan saat hamil dan positif COVID ini tergantung tingkat keparahan yang terjadi, apakah dia ringan, sedang, berat. Nah, untuk hal ini lebih lanjut akan dibahas oleh Mbak Lia ya, lebih detailnya lagi tentang keuangan. Gitu. Ya, saya rasa untuk penyampaiannya cukup sampai di sini. Alhamdulillah. Ini banget ya, ternyata. Iya, ini banget ya. Banyak banget ternyata yang harus dipikirin ya. Pas hamil biasa aja yang dibikin banyak, apalagi sekarang hamil saat COVID. Sama COVID ya, iya. Baik, saya izin melanjutkan ya Bu Dokter, sedikit aja. Ini ada beberapa tambahan dari saya. Banyak banget pertanyaannya. Jadi saya sudah coba rangkum untuk yang mungkin sifatnya sangat teknis ya. Jadi kayak misalnya saya minum ini gitu, ini gimana gitu. Mungkin nanti bisa gimana? Mungkin bisa nanti tanya Dokter Dewi langsung ke Instagram. Biasanya kan suka open ya Bu Dokter. Boleh. Bisa begitu. Kan udah follow kan ya. Banyak yang sudah pada follow. Cuman kan dibalas di saat waktu senggang ya Bu Dokter ya. Betul. Insya Allah dibalas pasti. Karena itu mungkin banyak yang bertanya dan spesifik gitu ya. Jadi nanti saya akan menanyakan, udah saya rangkum beberapa pertanyaan yang sifatnya umum, jadi bisa berguna untuk semuanya gitu ya. Oke. Saya ingin share screen dulu. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat harusnya sih. Sudah terlihat Mbak. Bagaimana menyiapkan dana kehamilan dan persalinan saat COVID? Oke, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter ya, akan banyak sekali efeknya gitu ya saat hamil itu dinyatakan COVID. Yang pertama yang akan sangat potensinya muncul itu adalah melahirkannya mau nggak mau harus sesar gitu. Tadi sih ada kemungkinan bisa melahirkan normal dan beberapa teman saya juga banyak yang melahirkan normal, tapi ada kayak syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Apakah bayinya sehat dan lain-lain ya, berarti harus diperiksa oleh objin masing-masing begitu. Tapi potensi ini akan ada ya kan, kalau saat kita nggak COVID aja potensi ini ada gitu, apalagi sekarang saat COVID gitu, potensi untuk sesar lebih besar. Yang kedua adalah tadi kondisi darurat lainnya, misalnya ibunya mungkin yang justru malah berat gitu kan, perlu ventilator dan lain-lain, atau justru anaknya yang saat melahirkan itu prematur, masuk NICU atau ruang rawat khusus untuk bayi-bayi yang baru lahir. Kemudian ada biaya-biaya wajib yang pasti akan dikeluarkan ya, seperti mungkin vitamin, obat-obatan, kalau misalnya ternyata butuh obat ya, terus kemudian swab test, rapid test yang harus wajib dilakukan sebelum ke rumah sakit, dan juga APD yang diperlukan untuk tenaga medis ya. Terus kemudian adalah biaya rutin bulanan, mungkin kalau perlu vitamin lainnya, terus kemudian makanan bergizi tentunya ya, dan juga masker dan peralatan protokol kesehatan lain. Ini kan perlu memang setiap bulannya harus diberikan. Nah, oke, ini adalah biaya-biaya yang timbul. Nah, kalau misalnya kita membuat peta biaya gitu ya, peta biaya dengan kira-kira kan sekarang sesar sekitar segini ya. Ada yang di bawah ini, ada juga yang di atas ini kan, tergantung dari rumah sakitnya gitu kan. Tapi anggaplah kita ngambil 25 juta untuk operasi sesar. Terus kemudian untuk perawatan kondisi darurat, NICU, prematur dan lain-lain itu 25 juta. Ini di luar ini ya, di luar yang di cover oleh asuransi gitu ya. Kita siapin segini.
Terus biaya-biaya lain, swab test tuh 2, misalnya buat kita dan buat yang jagain kita gitu ya, mungkin suami atau orang tua. Terus kemudian rapid, kalau misalnya ternyata sebelum, tadi kan ada kondisi kalau misalnya ada PCR di rumah sakitnya mungkin akan langsung PCR gitu ya. Tapi kalau yang nggak ada, mungkin akan rapid atau tes-tes lainnya untuk screening awal gitu. Itu kan juga pasti bayar. APD, terus kemudian tadi biaya-biaya vitamin dan lain-lain, itu mungkin sekitar di total nih sekitar 53 juta. Yang mana yang paling besar tuh memang di bagian operasi sesar dan juga kondisi darurat. Kalau kita petakan dibagi jadi 9 bulan gitu ya, sekarang misalnya lagi promil nih, belum hamil kan, berarti kan kira-kira perkiraannya berapa sih kita butuh budget gitu ya, sekitar 53 juta ini dibagi 9 bulan sekitar 5,9 juta atau 6 juta per bulan harus kita tabung. Besar banget gitu ya, apalagi kalau yang nggak punya insurance. Maka ini yang harus kita sisihkan setiap bulan ke tabungan untuk mengcover biaya-biaya berikut. Nah, bagaimana gitu ya langkah yang harus dilakukan untuk kalau saya pengen hamil dan nggak bisa segini gitu, gimana gitu kan? Kalau bisa segini ya alhamdulillah gitu, ya udah go for it gitu, ya udah kita hamil aja gitu kan. Nggak tahu juga kan tadi kondisinya kan memang mayoritas tidak bergejala, gejalanya ringan begitu kan, tapi ada potensi gejalanya juga berat gitu, dan kita nggak tahu seperti apa, apalagi kalau kita punya komorbid tadi ya, itu perlu hati-hati. Nah, yang pertama adalah kalau misalnya ternyata nggak bisa nabung sebesar itu, ya tunda dulu kehamilannya, gitu ya. Bijaknya ya tunda dulu kehamilannya dengan KB atau lain-lain, memberikan jarak hamil dan juga patuhi protokol kesehatan. Yang kalau udah terlanjur hamil lah mau gimana gitu kan, nggak mungkin tunda kehamilan. Udah terlanjur hamil mau nggak mau harus patuhi protokol kesehatan. Nggak diri sendiri tapi juga ke suami dan keluarga terdekat gitu ya, supaya nggak menulari kita. Tuh. Kemudian ini kalau ada kondisi-kondisi yang berat, tadi juga Bu dokter juga sudah sharing bahwa kalau ada kondisi-kondisi berat seperti misalnya tadi muntah, kontraksi dan air ketuban keluar, ini bisa langsung ke rumah sakit. Kalau belum darurat mungkin bisa ditunda. Tadi suggestionnya adalah 6 kali ya. Jadi saat trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, sisanya 3 kali di semester ketiga gitu. Jadi baiknya tetap tiap bulan, tapi kalau misalnya ternyata rumah sakitnya yang biasa kita pakai itu rumah sakit rujukan COVID atau justru ternyata banyak yang campur gitu di sana, mungkin bisa dikurangi dulu gitu. Nah, selain itu backup plan-nya adalah dengan mengecek fasilitas berikut. Misalnya fasilitas kantor, coba dicek kira-kira ada nggak sih di cover asuransi swasta nggak sih gitu, ada sistem reimburse nggak sih, di cover BPJS apa enggak gitu ya. Jadi dicek dan perhatikan plafonnya masing-masing. Plafon itu apa sih? Misalnya seperti ini nih, contohnya nih yang dari Allianz ya, saya ambil dari sini. Kalau untuk melahirkan dengan pembedahan misalnya itu 20 juta, melahirkan normal abnormal 10 juta. Jadi kita harus cek dulu nih, khawatir kalau tadi misalnya sesar, tadi kan kita nyiapin 25 juta, oh ternyata melahirkan dengan pembedahan di sini tercover 20 juta, kita bisa cuman nyiapin 5 jutanya lah, ibarat kata gitu. Atau kita nyiapin tetap 25 juta tapi lebih banyak untuk persiapan yang tadi darurat gitu kan. Jadi kalau ada plafon-plafon atau standar-standar seperti ini di reimburse kantor atau asuransi swasta, ini akan lebih membantu kita. Jadi kebayang gitu dari sekian juta yang di cover tuh berapa sih, dan saya nyiapin berapa sisanya. Kemudian bisa cek juga fasilitas pemerintah. Jadi kan sebenarnya kalau untuk yang COVID sendiri itu di cover ya sama Kemenkes, tapi ada beberapa yang tidak gitu, mungkin obatnya ada yang tidak tercover, jenis obat tertentu gitu ya, terus kemudian fasilitas-fasilitas tertentu itu tidak tercover, itu juga kita cek. Sebisa mungkin kalau memang ternyata budget kita terbatas, berarti setelah kita ngecek fasilitas kantor ini ada, kita ngecek juga fasilitas pemerintah yang di cover apa aja, supaya kita nggak keluar uang di tempat yang tidak di cover Kemenkes gitu, ibarat kata kasarnya. Biar yang di cover aja yang kita pakai gitu. Terakhir, dana darurat ini kita kumpulin. Dana darurat itu adalah untuk kondisi-kondisi yang darurat seperti sekarang, misalnya positif COVID, hamil saat COVID, atau kemudian kita butuh uang untuk swab test, itu kan tidak di cover oleh siapa-siapa ya sebenarnya, kecuali kalau misalnya memang ada beberapa asuransi swasta dan reimburse kantor itu cover swab ya, itu beda cerita. Tapi mostly sih nggak di cover siapa-siapa. Nah, kita biasanya menggunakan dana darurat ini, tabungan
uang di tabungan yang digunakan untuk kondisi darurat, bukan untuk kondisi misalnya beli handphone baru pakai dana yang tersebut, itu bukan yang kayak gitu. Jadi benar-benar pure untuk kondisi darurat. Nah, yang terakhir adalah sumber dana lain-lain. Apa sih maksud sumber dana lain-lain? Nah, ini saya nge-sharing apa yang saya dapat beberapa bulan lalu saat saya dinyatakan positif COVID. Jadi saya ikutan namanya saling jaga. Saling jaga itu adalah konsepnya kas bersama. Jadi kayak misalnya saya kumpulin 100.000, Bu Dokter IJ 100.000, terus misalnya Bu Aprilia masukin 100.000, semua dikumpulin. Nah, saat ternyata nanti salah satu saya misalnya kena positif, uang yang tadi dikumpulin diberikan ke saya, ibarat kata dikasih bantuan gitu sesuai dengan standarnya gitu. Nah, kalau di saling jaga ini adalah standarnya adalah 5 juta rupiah ya, untuk COVID, dan 100 juta rupiah maksimal ya, 100 juta rupiah setahu saya ini untuk penyakit kritis gitu. Jadi bukan cuma COVID. Nah, waktu saya kemarin kena, saya dapat 5 juta rupiah. Alhamdulillah dari saling jaga. Nah, apakah ini asuransi atau bukan? Ini bukan asuransi. Kalau asuransi kan kita harus bayar ya setiap bulan. Kalau ini nggak harus bayar setiap bulan, cuma 1 kali aja. Itu. Ini ya 10.000, cukup 10.000 aja. Kita daftar. Ini tuh programnya Kita Bisa. Kita kasih teman-teman pernah dengar ya Kita Bisa. Teman-teman tinggal download aja aplikasi Kita Bisa. Kemudian daftar. Setelah itu verifikasi di saling jaga ini. Top up aja 10.000 boleh, atau lebih dari 10.000. Kalau saya waktu itu 50.000 saya top upnya di 2020, dan sekarang baru kepake sekitar 5.000. Kepake untuk bantuin kayak gini. Jadi konsepnya tadi nih misalnya Kuleli mengajukan karena kanker 100 juta. Ternyata dibagi rata ke 500.000 anggota. Maka setiap anggota kepotong cuma 200 perak gitu. Dari 10.000 yang sudah kita top up, itu akan dikurangi 200 perak. Jadi sisa 9.800 gitu. Makanya saya udah lama dari Juni baru dikurangi 5.000-an. Padahal udah banyak banget yang mengajukan untuk COVID gitu ya. Udah hampir total 3 miliar yang dikeluarin, tapi saya cuma dikurangi 5.000 karena memang banyak yang ikutan gitu. Jadi sama saling, sesuai namanya saling jaga, saling bantu. Nah, silakan teman-teman nanti ke Kita Bisa, aplikasi Kita Bisa, kemudian donasi, verifikasi, dan nanti jaga saldo minimumnya 10.000. Nanti kalau misalnya di bawah 10.000, nanti teman-teman harus menunggu lagi. Jadi nggak bisa nih kita sekarang ikutan nih, sekarang tanggal berapa? 14, tanggal 14. Terus besok kena COVID, udah verifikasi, nggak bisa langsung mengajukan bantuan, jadi harus nunggu sekitar 21 hari dulu. Makanya harus buruan verifikasi. Setelah verifikasi nanti ditunggu sekitar 21 hari. Kalau kena COVID di tengah-tengah di 21 hari itu nggak bisa ngajuin gitu. Jadi setelah 21 hari baru bisa. Nah, kalau misalnya saldonya di bawah 10.000, dia akan reset ulang. Tadi udah 21 hari, tapi saldonya 9.000, maka 21 harinya diulang lagi dari hari ke-0 gitu. Jadi makanya mendingan top up agak gede aja 50.000 misalnya. Ini yang saya suka dari saling jaga, rekapnya adalah yang pertama tadi nggak riba ya ibarat kata, dan bukan asuransi. Terus bisa nambah anggota keluarga, jadi saya ngajakin bapak saya, ibu saya, suami saya, mertua, semuanya saya daftarin karena cuma murah juga ya. Terus nggak perlu bayar nih, makanya saya bilang dari Juni 2020 saya baru berkurang 5.000-an dari 50.000 gitu, nggak perlu bayar rutin bulanan. Nah, ini pengalaman saya, ini saya udah terdata di aplikasinya, sudah mendapatkan bantuan sekitar segini. Terus tapi saya doang yang dapat, padahal yang didaftarkan itu 4 orang, bapak, ibu, suami gitu ya yang didaftarkan ini. Kenapa? Karena hanya saya yang daftarnya paling lama dari Juni. Jadi udah di sini disebutin ya, terdiagnosa positif COVID 7 bulan setelah bergabung di Kita Bisa Saling Jaga. Sementara suami saya tuh baru sebulan gitu. Jadi masih ada 21. Jadi kan ada waktu tunggu 21 hari. Orang tua saya malah baru 2 minggu udah keburu positif. Jadi makanya tidak bisa mengajukan karena masih dalam masa tunggu. Jadi better join early kalau misalnya teman-teman mau ikutan. Itu kira-kira, silakan. Kesimpulannya ini, hamil saat COVID risikonya besar. Jika memungkinkan untuk ditunda, silakan ditunda. Tapi jika memutuskan untuk hamil, silakan lakukan tindakan pencegahan, protokol kesehatan, pengecekan tadi ya biaya, asuransi, persiapan nabung, fasilitas kantor, semua disiapin. Karena kan
hamil itu sebuah keputusan yang besar gitu kan, punya anak tuh juga keputusan yang besar, berarti ya harus juga persiapannya besar gitu ya. Nah, terus teman-teman bisa juga mendaftar program tadi, saling jaga itu kan tadi yang murah meriah ya, tapi pastikan membaca satu ketentuannya sebelum mendaftar gitu, karena ya, nanti jangan marah-marah kalau nggak bisa mengajukan bantuan, karena ternyata masih dalam masa tunggu gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Agak ngebut ya, karena saya pengennya nanti teman-teman dapat banyak waktu untuk bertanya. Baik, kita mulai tanya jawab aja Bu Dokter. Langsung? Boleh. Boleh ya, oke baik. Banyak banget nih. Banyak banget. Oke, tadi saya sudah coba. Nanti teman-teman yang bertanya mungkin tidak dibahas, berarti sebenarnya udah ada ya di materinya sebenarnya, tapi mungkin baru masuk. Nah, yang pertama mungkin tadi ada pertanyaan yang menarik sebenarnya. Jadi gimana nih, perlu nggak sih menunda kehamilan? Apakah menundanya tuh nunggu divaksin dulu, udah vaksin baru promil, atau udahlah nanti nunggu COVID beres aja? Gimana Bu Dokter? Ya, masalah program hamil mungkin aku bisa share screen kali ya. Boleh, enggak? Boleh ya. Wait a minute, aduh tadi ini. Kelihatan Mbak Lia? Kelihatan, sudah terlihat. Nah, ini tentang vaksin, ini banyak banget juga yang tentang vaksin ya. Nah, jadi dari Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia sendiri mengenai vaksin ya, vaksinasi untuk ibu hamil sampai dengan sekarang belum direkomendasikan karena penelitian yang ada belum melibatkan ibu hamil. Walaupun jika dibandingkan vaksin-vaksin yang lain, ya vaksin COVID ini kan termasuk jenis yang virus yang dimatikan ya, jadi mirip dengan virus misalnya influenza atau tetanus ya. Nah, biasanya virus yang dimatikan itu sifatnya lebih aman untuk diberikan pada ibu hamil. Jadi kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, karena belum ada penelitian lebih lanjutnya, kemungkinan mungkin nanti akan boleh gitu loh untuk vaksin ibu hamil, vaksin COVID pada ibu hamil ini. Tapi penelitiannya sendiri sampai dengan detik ini belum selesai. Gitu. Nah, terus untuk masalah program hamil, nih dari POGI sendiri, bagi perempuan yang berencana untuk mengikuti program kehamilan disarankan untuk menunda dulu kehamilannya sampai mendapatkan vaksin COVID-19. Penundaan program hamil ini dapat dilakukan paling lama 1 bulan atau 4 minggu setelah mendapatkan vaksinasi terakhir COVID-19 untuk menghindari KIPI atau kejadian pasca imunisasi. Ya, jadi ditunggu 1 bulan dulu gitu loh maksimal untuk program hamil. Karena kalau misalnya kita nunda-nunda juga nih, kita nggak tahu loh kapan akan berakhirnya nih program atau pandemi ini kapan akan berakhirnya gitu. Jadi sebaiknya jika ada kesempatan ya untuk mendapatkan vaksin, lebih baik dapat vaksin dulu baru hamil gitu. Dan kalau di sini nih bagi perempuan yang tengah melaksanakan vaksinasi lain diharapkan dapat tercapainya titer yang tinggi dalam waktu singkat. Maka dianjurkan untuk menyelesaikan vaksinasinya terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan vaksinasi COVID-19. Jadi pemberian vaksin lain selanjutnya yang bersifat booster dapat ditunda setelah pemberian vaksin COVID-19 selesai. Jadi misal kayak ada orang yang vaksin HPV gitu ya, untuk yang kanker mulut rahim gitu, dia lagi vaksin itu, nah tunggu dulu gitu loh. Sampai itu diharapkan mencapai titer yang tinggi, baru nanti vaksin COVID gitu. Wow. Baru nanti dilakukan booster lagi untuk vaksin HPV, kan kalau HPV biasanya 3 kali ya penyuntikannya. Baik, terjawab ya, jadi nunggu vaksin dulu. Kapan dapatnya ya? Nah, itu dia tuh, maksudnya kapan? Kalau aku alhamdulillah udah duluan ya, jadi udah bisa promil ya Dok ya? Tapi kemungkinan akan segera sih, apalagi kalau misalnya daerah-daerah Jabodetabek ya, kayak di lingkungan aku ini sekarang di perumahan ya lansia sih targetnya. Iya betul.
Aku kemarin juga udah mulai tuh kayaknya guru-guru SD deket rumahku udah pada di mudah-mudahan ya bisa. Bertahap Betul, ya. betul, betul, betul. Oke, jadi terjawab ya. Kalau untuk yang mau, tunggu dulu vaksin, tunggu sebulan lagi baru nanti promil gitu ya. Mudah-mudahan nanti dari suntikan kedua ya, sebulannya dari suntikan yang kedua. Oh gitu. Oh ya betul ya, 2 kali kan ya, betul. 2 kali, iya. Betul. Oke, baik. Itu terkait, jadi kapan boleh gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya terkena di trimester 1, itu ada kemungkinan potensi cacat nggak ya, Dok? Nah, itu tadi yang kayak aku jelasin tadi ya. Untuk sejauh ini sih dari penelitian yang ada, itu belum ada ditemukan, maksudnya trimester 1 kena terus cacat gitu. Belum ada sih sejauh ini. Tapi mungkin akan diteliti lebih banyak lagi mungkin ya, untuk kan kalau mungkin sekarang ini baru case by case, hanya negara-negara besar juga yang masih mengadakan penelitian. Nah, nggak tahu nih kalau mungkin semakin berkembangnya dan diteliti lebih lanjut lagi akan ada nggak gitu. Tapi sejauh ini belum ada. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan ya, karena kan isusnya ya namanya penelitian kan butuh objek yang banyak gitu ya, untuk bisa valid gitu kan, pasti lama. Validasi. Iya. Kita mungkin sekarang tahapnya masih ke pencegahan ya, kalau bisa jangan kena gitu ya. Betul. Nah, kalau bisa mungkin jangan kena. Gimana caranya ya? Balik lagi, virus itu kan yang diserang dia sistem kekebalan imun kita. Nah, daya tahan kita. Bentar, kok ada yang itu ya, ada bocor suara. Bocor nih. Soalnya nggak kelihatan ya di ininya nggak kelihatan. Biasanya ada, udah nggak ada. Coba ya saya lihat lagi. Oh, yang terakhir nih, Mbak. Atau mana ini kayaknya nih yang on. Itu sebentar saya mute all dulu ya. Yes. Mangga Bu Dokter bisa di-unmute kembali. Oke, sudah masuk lagi suaranya. Ini kayaknya tadi masih ada deh Mbak di bawah nih. Yang 2 enggak. Oh iya. Tapi nggak bisa di mute karena bentar ya, coba saya masukin meeting dulu. Oke. Sudah. Ya. Oke, silakan Bu Dokter. Sampai mana Mbak? Tadi terkait ini ya, apa namanya? Saya juga lupa apa ya. Tadi terkait trimester pertama, mencegah ya, berarti ya sistem imun tubuh kita yang dicegah, yang diperbaiki ya, untuk mencegah. Nah, kadang tuh ya sejujurnya aja ya Mbak, mungkin karena banyak isu yang beredar juga ya, macam-macam lah berita. Ini kan kadang sulit ya untuk kita saring mana yang benar, mana yang enggak ya. Betul. Kebanyakan berita itu yang kadang bikin kita sakit sendiri justru gitu loh. Nah, katanya begini Dok, katanya begitu. Aduh, pasienku banyak banget deh. Dok, katanya begini, begitu gitu. Aduh, ya Bu ya, nanti Ibu percaya saya apa percaya itu deh. Jadinya kan gitu ya. Iya, suka gemes gitu kan. Kebanyakan berita beredar yang aneh-aneh gitu kan. Betul. Berarti poinnya belum bisa dijawab ya untuk yang trimester 1 itu akan ada potensi cacat atau enggak, karena mungkin keterbatasan data juga ya, belum ada penelitian lebih lanjut. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kalau saran vitamin untuk ibu-ibu hamil ada nggak Dok? Saran ibu vitamin ya. Nah, masalah vitamin ini juga ya. Kalau aku nih sejujurnya aja pengennya target aku pribadi itu bisa menghasilkan generasi emas, Kurota Ayun, dan dia cerdas, pintar, dan dia bisa menjadi kebanggaan keluarga dan kedua orang tuanya pasti. Jadi nggak cuman dia itu lahir hidup udah gitu doang ya.
Jadi kan pasti untuk mempersiapkan itu juga kan banyak gitu yang harus dipersiapkan, terutama dari vitamin. Nah, vitamin sendiri ada juga loh Mbak Lia, ternyata orang-orang itu yang anti vitamin gitu. Oh, ada juga. Ini, ada, dok. Nggak usah ini dok, saya udah ada ini. Karena aku gini Mbak Lia, karena itu ya tujuan aku tadi, itu ya, maksudnya anak yang cerdas, generasi emas gitu. Aku sampai tanya apa aja Bu vitaminnya gitu. Ini dok dikasih bidan ini gitu kan. Nah, kalau menurut aku sendiri itu kurang gitu Mbak Lia. Ya, kurang. Kalau untuk target aku untuk menghasilkannya tadi itu kurang banget. Nah, apa? Dari penelitian sendiri ya, masalah zat besi aja. Zat besi itu pada ibu hamil tuh banyak banget yang masih defisiensi. Ini berdasarkan penelitian loh. Masih kurang banget gitu loh. Nah, jadi memang suplementasi besi itu wajib diberikan. Itu satu. Terus vitamin hamil, asam folat. Ya. Nah, kalau dulu kan asam folat itu hanya diberikan pada awal kehamilan untuk prekonsepsi, untuk merencanakan kehamilan. Nah, ternyata dari penelitian yang sekarang itu bahkan asam folat itu fungsinya sebagai antioksidan, bahkan diberikan sampai akhir kehamilan gitu. Terus kalsium yang dulu mungkin 1x1. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan keilmuan juga sekarang bahkan 2-3x1 sehari untuk kebutuhan kalsium, karena kan untuk pembentukan tulang, gigi bayi itu kan butuh itu ya. Jadi kalau misalnya kita kurang, jadi si anak ini tuh nggak mau tahu kurang gitu loh. Kalau kurang dia ambil ibunya, iya dia ambil dari tulang ibunya, dia ambil dari gigi ibunya ya, kalsium gitu, sehingga nanti mungkin umur 50 tahun tuh ibunya udah mulai osteoporosis, yang giginya mudah copot gitu. Nah, bahkan sampai sekarang itu ibu menyusui pun itu disarankan masih melanjutkan vitamin hamilnya sampai dengan selesai menyusui itu. Nah, sekarang, iya, jadi kadang ibu hamil tuh cuman ini loh, fokusnya cuman biar ASINya banyak. Nah, cuman biar ASINya banyak, tapi nggak biar ASINya banyak dan berkualitas, kan harusnya gitu ya. Iya, nah, itu satu lagi. Nah, terus satu lagi nih vitamin yang penting banget menurut aku ya, vitamin D. Jadi kalau aku pribadi seandainya sebelum mempersiapkan kehamilan, malah kalau emang ada dananya ya, saran aku sih periksa kadar vitamin D. Ya, sama ferritin. Ferritin itu cadangan besi. Kenapa vitamin D perlu diperiksa? Ya, vitamin D ini ternyata dia banyak loh fungsinya gitu loh. Dia sebagai vitamin iya untuk tulang ya, untuk kekebalan tubuh juga, untuk mencegah komplikasi pada kehamilan gitu loh. Nah, ini ternyata dari hasil penelitian yang ada, penelitiannya itu waktu itu dilakukan di Jakarta ya, itu 80% ibu hamil itu defisiensi vitamin D. Bayangin ya. Terus akhirnya aku kepo dong ya kan, vitamin D gue berapa Bu gitu kan. Periksa lah aku ke Prodia ya, alhamdulillah sih dapat diskon. Karena nakes, kalau nakes tuh dapat diskon loh di Prodia itu. Nah, terus, aduh gue jadi ini ya, sebut merek deh, nggak apa-apa ya. Lupa. Nah, ternyata aku sendiri loh, bayangin aku sendiri tuh kurang gitu loh. Dari batasnya itu 30, ya 30, aku tuh cuma 25 ternyata. Jadi aku sendiri kurang. Padahal menurut aku sendiri ya, makan udah ya lumayan lah gitu lah, gizi, nutrisinya cukup gitu ya. Ternyata masih kurang gitu. Ya. Nah, bahkan ada juga temanku sendiri itu cuma 7 kadar vitamin, anjlok banget kan sebenarnya 7. Nah, dia keluhannya adalah rambutnya rontok. Oh iya, betul sih, pas awal nyusui itu parah banget. Berasa akan botak. Nah, itu akhirnya dia cek, ternyata benar ya. Jadi kita itu baru, ternyata benar ya, penelitian itu emang kebanyakan kita kurang gitu. Padahal padahal kita itu di negara tropis ya, iya, padahal tropis ya. Mataharinya tuh lebih banget gitu kan sebenarnya, cuman ya itu mungkin
yang berjemurnya jarang. Apalagi kadang kita pakai jilbab kan full semua tertutup. Suplemen tapi ya kalau vitamin D itu bisa ada suplementasinya ya? Ada suplementasi. Nah, tapi suplementasinya ini tergantung berapa kurangnya. Kalau yang kurangnya banyak ya berarti tinggi suplementasinya gitu. Baik. Oke. Jadi kalau aku summary nih ya, kemungkinan sebenarnya kan memang ada tabel gizinya sebenarnya untuk ibu hamil itu berapa yang memang lebih banyak betul dibanding yang biasa betul, terutama kalsium, vitamin D, tadi asam folat gitu. Silakan nanti teman-teman bisa mengecek cari aja tuh kayaknya standar AKG ibu hamil gitu ya, terus bandingkan dengan vitamin teman-teman gitu ya. Kalau kurang berarti memang harus ditambah. Seingat saya tuh kalau nggak salah kalsium tuh ya memang hampir 1100 sampai 1500 mg ya. Yang mana satu tablet cuma 500 memang dikali 3 berarti. Iya, benar kan dikali 3. Bahkan ada katanya 1.500 sampai 2.000 itu dia bisa mencegah preeklamsia. Betul. Itu ya yang kalau buat dokter tuh penyakit yang ditakutkan gitu lah kalau sampai pasiennya preeklamsia. Nah, iya. Kita juga serem. Betul. Oke, berarti nanti teman-teman silahkan cek ya, bisa kalsium, misalnya nih sebutkan lagi kalsium, asam folat, zat besi, vitamin D, dan ferritin. Tuh bisa, tapi vitamin D itu mungkin harus cek dulu ya kurangnya berapa, kira-kira. Lumayan. Tapi emang betul, kalau misalnya ibu hamilnya tercukupi ya, memang nggak begitu banyak masalah sih. Saya juga waktu itu alhamdulillah nggak begitu banyak masalah. Gitu, dari makanan cukup gitu, pas lagi lahir sehat, setelah lahir juga nggak banyak masalah begitu, karena gizinya juga ya alhamdulillah gitu. Oke, lanjut. Kalau misalnya yang hamil adalah dokter, di sini ternyata ada yang bertanya juga, ada yang dokter atau perawat. Padahal kan ini garda terdepan, potensi kenanya pasti tinggi banget. Perlu resign nggak ya dok? Kalau misalnya ternyata harus resign seperti apa gitu? Kalau nggak resign bagaimana gitu? Ya kalau untuk ini ya, jadi kan kalau kayak gini pilihan baik lagi kan ya. Cuman balik lagi ya kayak aku bilang, kayak dokter mau menghindar banget dengan COVID ini gitu ya, kayak aku misalnya gitu, terus nggak praktek, mau sampai berapa tahun kita nggak praktek gitu kan? Ya kan. Nah, tapi untuk nakes yang jadi garda terdepan ya, saran aku sih ya minimal kontak balik lagi dengan pasien-pasien yang COVID gitu. Nah, misalnya kalau kayak dokter umum, misalnya dia mungkin nggak di IGD-nya gitu loh, atau dia hanya di ruang perawatannya gitu, yang minimal lah, yang atau bagian yang non COVID-nya gitu. Perawat juga atau bidan juga, iya kalau masih bisa di negosiasi ya manajemennya gitu loh. Tapi biasanya kalau yang hamil itu di rumah sakit itu udah ada sih. Jadi dia akan dikompensasi. Misalnya kayak di tempatku gitu ya, misalnya kayak perawat atau bidan gitu, dia nggak kena jaga malam gitu Mbak. Jadi untuk ibu hamil jaga pagi aja gitu, atau ibu yang menyusui itu biasa jaga pagi aja gitu. Jadi nanti dibicarakan ulang lah dengan manajemen kalau aku sih ya. Nah, kalau misal harus banget nih jadi garda terdepan, nggak bisa dok, aduh manajemennya rempong, nggak bisa dinegosiasi misalnya. Ya udah ya APD sih seketat mungkin kalau menurut aku. Ya kayak aku juga kan nggak mungkin kan aku nggak praktek gitu ya. Balik lagi tentang kedisiplinan kita untuk menjaga diri kita dengan protokol seketat mungkin. Gitu. Jadi pakai ya kalau bisa coverall bajunya gitu. Tapi memang nggak enak sih sejujurnya ya. Cuman kalau aku ya daripada ya kita mencegah ya lebih baik dinyaman-nyamanin jadinya. Jujur kalau aku yang Mbak Lia ya, aku praktek ya, aku nggak minum, aku nggak makan, dan aku nggak ke toilet tempat umum ya. Jadi semua itu begitu-begitu aku lakuin kalau pas di rumah gitu. Jadi sebelum praktek ya makan yang kenyang gitu kan. Kira-kira berapa lama nih kita di luar gitu. Ya. Pinter-pinternya aja ya kira-kira ya. Iya, betul. Pilihan sih memang betul.
Apalagi kan kalau misalnya mungkin seorang istri dari suaminya tidak mengizinkan gitu kan, it's complex situation lah itu. Ya, itu berdasarkan musyawarah Mufakat. Betul. Ada kebutuhan finansial kan, siapa tahu kan. Oh iya. Kita nggak bisa. Dan pandemi nggak tahu sampai kapan loh. Iya, gitu kan. betul. Ini varian aja nambah-nambah terus nih Mbak. Iya, varian. Serem tuh saya juga, aduh. Maksudnya saya juga udah kena kan, takut kena lagi ya. Iya, potensi kan. Masih mungkin. Kemudian mungkin ini menarik ya, tadi kan katanya sesar nih potensinya besar sekali. Gimana sih mungkin siasatnya gitu ya, supaya tadi kan ada kemungkinan bisa kok normal gitu ya. Iya. Apa sih gitu yang tips triknya supaya bisa, mungkin ada beberapa kan yang inginnya normal gitu, katanya kalau sesar nggak seperti ibu gitu, pengennya normal, bagaimana dok kalau kayak gitu dok? Nah, jadi gini, kalau yang pengen normal ya, yang pasti kita harus lihat juga ya kondisinya. Misalnya, kalau untuk bisa lahir normal itu kan berarti panggul ibunya harus cukup lebar, ya kan? Terus bayinya jangan terlalu besar. Kira-kira kalau misal panggul ibunya ya segitu ukurannya. Misalnya ukuran panggul ibunya M gitu ya, kita ibaratkan. Nah, jadi si bayi ini harus menyesuaikan dengan panggul ibunya itu yang ukurannya M gitu. Jadi ya M itu kan berarti mepet ya kalau bisa agak small dikit lah gitu. Jadi kalau small dikit dia pasti lewat gitu. Jangan sampai XL nih ukuran si bayi gitu kan, pasti nggak lewat gitu. Berat 3,7 ya. Bayi ibunya berapa? Iya, karena Mbak Lia kayak tadi ya, aku pasienku ibunya tingginya cuma 145, bapaknya itu 190, gede banget kan? Bedanya jauh banget ya. Kayak kingkong nih bapak, gede banget. Nah jadi dari awal dia datang, aku udah bilang kalau bayinya kemungkinan besar ya jangan ngarep normal Mbak gitu. Ini bibitnya aja gede banget ini begini gitu. Betul. Jadi nanti akan diperiksa ulang. Makanya kalau apalagi dia hamil pertama ya, wanti-wanti banget nih masalah ukuran bayi, jangan sampai terlalu besar. Nah, makanya kita evaluasi berat bayi setiap bulan. Jadi jangan sampai dia melonjak gitu loh. Nah, biasanya makanan-makanan yang menyebabkan bayi besar ini yang manis-manis. Gitu. Martabak. Nah, Mbak aku pernah gini, edukasi pasien ya. Ibu makan karbohidratnya, nasinya dikurangin ya Bu ya, gitu. Aku ngomong gitu, pikirkan nasi bakal dikurangin ya sama dia. Bener Mbak, lihat dikurangin nasinya, dia nggak makan nasi. Nah, kebetulan dulu itu musim mangga, dia gantilah makan sama mangga. Nah, mangga itu kan manis juga, gula juga loh gitu. Walaupun buah ya. Luar baik. Taksiran bayinya 3,8 Bo. Betul. Jadi memang kondisinya memang ini banget ya. Jadi memang sebenarnya dari awal harus dipersiapkan gitu. Jangan ujuk-ujuk datang trimester 3 gitu kan. Dok, saya maunya lahir normal. Nah, kan repot Bu dokternya, ya kan? Bayi udah gede misalnya kan nggak mungkin bayinya kita kecilin lagi kan Mbak Lia. Betul. Adanya yang kecil jangan sampai jadi gede banget gitu. Betul. Iya. Agak susah sih memang itu. Iya, perlu pemeriksaan rutin gitu. Oke, kemudian kalau ini menarik juga. Gimana ya kalau berarti apakah untuk rumah sakit, terkait rumah sakit, apakah better dari awal nyari yang langsung penanganan COVID-nya bagus gitu ya? Misalnya ada PCR-nya, itu masuk ke dalam list yang harus ada di rumah sakit rujukan kita nggak sih? Perlu nggak kalau untuk pencarian rumah sakit itu dong? Untuk PCR ya. PCR mungkin ruangan COVID gitu, perlu nggak sih sebagai kriteria gitu? Ya mungkin bisa dijadikan sebagai ini aja ya, maksudnya pengetahuan si ibu ya, karena kan belum tentu juga dia COVID Bu, gitu kan ya. Tentu kan dia COVID gitu. Nah sekarang justru pemeriksaan ibu hamil itu biasanya di usia kehamilan 37 minggu itu ada biasa swab
swab PCR ya di puskesmas itu gratis. 37 Gitu. minggu. 37 Swab PCR. minggu Swab PCR loh. biasanya. Jadi kalau misalnya dia curiganya positif, ya langsung dia dirujuk ke rumah sakit yang COVID. ada pusat rujukan COVID-nya gitu. Ada yang PCR, ada juga swab yang antigen. Jadi beda-beda Mbak Lia. Mungkin tergantung ininya Budget. ya kalinya. Budget masing-masing kali kayak gitu ya. Oh berarti ada di cover ya sebenarnya. Ada yang di cover. Iya, nah sama gini nih ibu-ibu yang hamil ini perlu nih cari-cari info gitu. Karena kan info ini berubah sedemikian rupa ya. Hari ini begini, minggu depan begitu gitu. Nah, makin banyak kenalan mungkin ini jadi biar dapat info lebih banyak lagi gitu. Kalau aku sendiri Mbak Lia jujur ya pasien-pasien yang datang gitu kan nggak semuanya mampu ya. Betul. Jadi aku saranin, mending kalau di awal Bu, saya bilang cek aja di puskesmas gratis loh. Bayangin kalau kamu cek sendiri di misalnya di lab swasta itu bisa jutaan. Betul. Saya bilang gitu kan. Betul, nah tapi memang kalau di puskesmas ya namanya kan gratis ya Mbak Lia ya. Kan ada prosedurannya, ada antrinya gitu ya. Jangan jangan bete kalau suruh nunggu agak lama sedikit gitu sebenarnya. Oke. Berarti memang kalau untuk itu sebagai pertimbangan ya kalau untuk yang rumah sakit yang ada kriteria terkait COVID gitu ya. Tapi kan balik lagi ke kenyamanan ya, cocokan sama dokter biasanya kan itu jadi ibu hamil banyak ya jadinya pertimbangannya. Tapi ini juga untuk pemeriksa kalau ibu mau melahirkan tuh pasti dicek ya. Kalau sekarang sih rapid antigen ya dengan di swab itu rata-rata sebagian besar rumah sakit udah seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya tujuannya untuk ya tata laksana ibunya sendiri sama untuk ya salah satunya melindungi nakes juga gitu loh. Kalau sampai nakesnya terpapar dan habis kan terus siapa yang nolong? Gitu kan? Nah iya. Jadi jangan takut buat ibu-ibu yang maksudnya mau melahirkan untuk cek itu gitu loh. Nah sebenarnya kalau kita tahu lebih awal itu penanganannya lebih cepat. Nah, kemungkinan resiko yang dihadapi itu makin kecil gitu. Ya, betul. Sebenarnya, nah cuman banyak yang orang belum paham ini. Takut diinin keluarga, dikucilkan mungkin ya. Kadang kan namanya Indonesia ya kan. Nah, itu sebenarnya COVID ini bukan aib loh, gitu loh. Betul. Oke. Nah, tadi ini nyambung juga nih. Jadi waktu yang tepat untuk swab, untuk prepare persalinan itu biasanya hamil berapa minggu atau week berapa dok? Kalau kayak gitu? Sebenarnya sih kan bisa untuk melahirkan tuh sebaiknya cukup bulan ya. Nah, cukup bulan itu kalau sudah 37 minggu gitu. Jadi tapi sebenarnya istilah kalau kayak kita mangga ya Mbak ya, mangga itu kan enak banget makannya itu pas matangnya di pohon gitu ya. Mangkal itu kan sebenarnya udah matang juga. Iya, betul. Mangkal itu kan udah matang sebenarnya. Nah kalau kita ibaratkan dengan kandungan gitu ya, kalau menurut aku, nah jadi kalau mangkal itu di 37 minggu, tapi kalau matang banget itu ya 38-39 lah. Jadi cobalah mulai swab di umur 38-39 lah ya. Oh, boleh juga. Atau kalau kayak gitu tuh bisa hasil swab itu tuh berlaku berapa lama sih dok? Atau tetap kalau nanti kita ke rumah sakit tetap akhirnya di swab juga gitu? Atau gimana? Nah gini, karena ini balik lagi ya masalah masa berlaku itu ada yang beda-beda sih untuk rumah sakit memvalidasinya ya. Jadi ada yang 3 hari dia masih berlaku, ada yang seminggu gitu, macam-macam gitu, tergantung ini aja sih gitu. Tapi memang kalau aku sendiri ya jujur aja ya pengennya kan kita menangani itu pemeriksaan yang terbaru ya Mbak. Jangan sampai dia 3 hari lalu negatif misalnya, yang datang ini pas datang ini udah positif. Ada loh yang seperti itu, ada ternyata gitu. Jadi sebenarnya untuk melindungi ibu dan melindungi kami juga sebagai penolongnya gitu. Betul. Jadi memang
Ya mau nggak mau disiapin paling nggak dua kali bayar ya. Iya, iya Sebelumnya mungkin di tengah-tengah kehamilan, awal kehamilan buat cek, terus patuhi protokol kesehatan. Sama nanti pas lagi mau hamil ya pasti otomatis harus swab juga ya. Iya. Oke. Kemudian kalau biasanya kan tadi itu ada 3 proses ya. Kalau nanti ada 3 pilihan ya tadi ya. Kalau habis melahirkan ada yang berat, kondisi sedang, sama kondisi ringan gitu ya, terkait menyusui dan lain-lain. Tapi biasanya kalau itu kita artinya tetap bisa request ya dok ya. Misalnya tidak ingin dipisahkan gitu, atau nggak ada yang bocor, atau malah sama sekali tidak bisa request. Apa tergantung kondisi berarti? Sebenarnya sih tergantung kondisinya. Karena gini, kalau di rumah sakit kita sendiri sebenarnya pro ASI untuk nutrisi si bayi ini ASI sebisa mungkin ASI. Cuman kalau misalnya kayak tadi kondisi ibunya berat, ibunya aja untuk mempertahankan diri dia sendiri aja dia sulit gitu kan. Nggak mungkin lagi kan dia mikirin ASI gitu misalnya. Maksudnya kan karena yang diserang di COVID ini kan saluran pernafasan ya, dimana itu organ vital banget untuk kita hidup gitu istilahnya. Nah kalau misalnya dia kondisinya berat ya kayaknya nggak mungkin deh kalau untuk ibunya ASI. Atau mungkin kalau masih bisa nih, karena kan kadang kalau habis melahirkan setelah ari-arinya lepas ya itu kan baru produk hormon prolaktin untuk menyusui itu diproduksi. Nah tapi kalau misalnya memang ASI-nya banyak ternyata ya dipompa selama dia di ICU misalnya. Tapi karena ibunya kan masih confirm positif jadi tidak diberikan dengan risiko penularan gitu. Nah terus tuh ya tergantung kondisi ibu dan semuanya sih ya Mbak ya, ibunya, keluarganya, bayinya juga atas kesepakatan bersama kira-kira gimana gitu. Tapi memang disarankan meminimalisasi penularan itu tadi. Karena ini tadi ya COVID ini kan masih berkembang terus gitu loh. Efek-efeknya apa? Nah jadi sebisa mungkin jangan sampai kalau ibunya kena, anaknya kena gitu. Apalagi masih bayi, masih kecil, belum vaksin pula ya. Ya, imunitas bayi juga kan sendiri belum sempurna ya. Dia kan makannya juga masih terbatas, ya istilahnya ususnya juga masih terbatas, nutrisi yang bisa diserap gitu. Berarti kalau memungkinkan untuk menyusui tapi ibunya mungkin berkata kriteria sedang lah gitu atau ringan, pastikan kalau emang mau IMD tadi ya ada prosesnya gitu biar bersih, cucinya 20 detik gitu, alat pompanya juga bersih, steril begitu ya, jadi supaya nggak ada. Memang ribet sih ya, memang agak ribet. Ya, jujur aja ngajarin cuci tangan 20 detik itu nggak mudah loh Mbak Lia. Ya, jujur aja nih. Kadang kita aja udah pengen cepet-cepet gitu ya. Nah itu loh karena 20 detik itu nggak sebentar loh. Lama, kosok-kosok, sambil ngelamun. Nah itu. Nah sama kadang sama satu lagi nih, nutup kerannya itu loh. Nutup kerannya itu kadang kalau nggak pakai tisu gitu, pakai siku atau pakai apalah gitu. Iya betul. Padahal dia udah cuci tangan 20 detik, pegangnya lah lagi tuh, ini tutup kerannya itu. Nah, apa aja gitu. Oke, baik. Kemudian nih untuk ada lagi pertanyaan yang mungkin kepo gitu ya, selama Bu Dokter dari udah setahun kan nih COVID ya, ada ibu-ibu hamil yang COVID gitu dan saat hamil dan kemudian melahirkan, ada nggak sih case yang Bu Dokter alami gitu, anaknya meninggal atau kondisinya parah, ada nggak yang seperti itu? Sejauh ini sih kalau yang aku tanganin sendiri sih nggak ada ya, karena jujur aja kan rumah sakit aku kan RSIA tipe C ya, jadi kasus-kasus yang memang kalau kasus berat kita rujuk gitu, kita rujuk. Nah tapi itu tadi ya dari sejauh ini sih kalau dari secara keilmuannya ya, progesteron sendiri pada ibu hamil itu kan tinggi. Nah ini kan bisa jadi barrier sebenarnya untuk antisipasi terhadap virus COVID ini. Tapi memang ya masih akan terus berkembang. Kalau sejauh ini sih aku sendiri belum menemukan ya untuk anaknya nanti jadi gimana gitu.
atau orang yang sampai meninggal. Nah, biasanya tapi kasus yang seringnya terjadi, si anak ini itu dapat positifnya itu justru dari luar gitu. Bukan pas lagi hamil. Iya, bukan di dalam kandungannya, di luarnya gitu. Mungkin ya rumah sakitnya itu istilahnya mungkin ya kan namanya kayak COVID ini kan airborne ya, istilahnya dari droplet, dari udara gitu. Nah mungkin aja pas dia sudah di luar. Ya betul. Gitu. Dari anggota keluarga lain ya. Aduh. Makanya sebenarnya pemeriksaan COVID sendiri ya sebenarnya apalagi kalau misalnya keluarga itu masih berinteraksi keluar rumah gitu ya. Itu harus benar-benar sebenarnya dicek sebenarnya. Mungkin adalah mungkin apa sebulan sekali apa 2 bulan sekali gitu. Nah, sebenarnya sama satu hal lagi untuk mencegah itu ya. Jadi kalau aku pada prinsipnya setiap aku keluar dari rumah, nyampe rumah itu langsung mandi. Betul. Sabunin semua. Sekeramas juga ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya kayak aku nih, bolak-balik ke rumah sakit sehari 4 kali, 5 kali misalnya. Ya 5 kali juga mandinya gitu loh. Betul. Nah, jadi kan males ya kadang-kadang ya kita. Nah, itu loh satu lagi, nggak disiplin, males. Udahlah, kan cuma sebentar keluarnya. Ada lagi misalnya kayak ibu, lo kan cuma ke Indomaret depan aja. Nggak ingat. Iya, gitu loh, celah-celah kecil itu yang kadang-kadang berpotensi. Betul. Iya, sama juga kan kalau berkeluarga besar biasanya yang ini protokol ketat, yang ini enggak. Ada agak susah juga biasanya ya. Nah, iya betul. Harus edukasi bersama-sama sih memang betul sekeluarga. Ya, jadi memang PR-nya itu istilahnya merubah mindset ya. Merubah mindset kita semua sebenarnya itu sih. Jadi kalau kayak kita keluar-keluar juga tapi nggak diikutin ya percuma juga gitu. Baik. Tapi kalau aku tetap ya walaupun dinyinyirin, diapain, aku tetap maju terus edukasi pokoknya. Betul. Harus gitu nggak. Jadi kalau kayak kata orang zaman sekarang nakes tuh nggak boleh baper gitu ya. Betul. Udah capek ngomong bla bla bla, tiba-tiba positif tuh kan kayak ibu-ibu ya, kayak ibu-ibu suka tuh mama bilang apa gitu. Nah itu kan. Iya betul. Nah ini menarik nih, ada pertanyaan yang mungkin yang sedang tadi pertanyaan yang pertama soal kapan sih hamil gitu ya. Kan tadi katanya nungguin dulu divaksin sebulan gitu ya. Setelah vaksin kedua tunggu sebulan baru promil. Nah kalau ternyata di antara vaksin pertama dan kedua keburu hamil atau mungkin keburu hamil atau mungkin justru nggak tahu pas lagi hamil udah terlanjur divaksin, gimana tuh dok? Oh iya, oke. Nah balik lagi kalau misalnya yang tadi ya di antara 2 vaksin dia terus hamil gitu ya udah vaksin keduanya ditunda. Vaksin kedua ditunda, oke. Jadi setelah vaksin pertama dia hamil kan, ya udah vaksin keduanya ditunda. Nah tapi kalau misalnya ternyata dia udah vaksin dua-duanya gitu maksudnya, dua-duanya terus dia hamil gitu dalam waktu dekat gitu. Ya udah ya gimana kan nggak bisa lagi juga diambil lagi vaksinnya kan udah terlanjur disuntikin ya. Nah, tapi itu tadi dari ada beberapa literatur juga yang bilang karena vaksin COVID sendiri yang sekarang ya yang CoronaVac ini ya yang Sinovac ini itu kan dia sifat virusnya virus mati ya. Nah kalau sifat virus mati itu kan berarti tinggal sisa-sisanya lah bangkai-bangkai aja gitu ya. Nah itu sebenarnya dibolehkan kayak virus influenza, tetanus itu kan juga virus yang dimatikan untuk dijadikan vaksin itu boleh diberikan pada ibu hamil. Jadi ya masih terus dalam penelitian sih. Tapi ada kemungkinan nanti someday mungkin beberapa tahun ke depan vaksin COVID ini boleh diberikan pada ibu hamil nantinya gitu. Walaupun sekarang belum ya. Walaupun untuk saat ini belum gitu. Kayak kemarin kan ibu menyusui juga nggak boleh ya. Betul. Saya udah. Gimana ini? Gimana nih? Nah sekarang boleh kan dari hasil ini lebih lanjutnya. Jadi harapanku sih gitu ya. Semoga si ibu hamil bisa nantinya gitu loh. Iya. Betul.
mudah-mudahan sih mungkin kalau misalnya sekarang belum hamil tapi sudah vaksin berarti nggak masalah kan ya nanti promil nggak masalah ya. Nggak masalah, nggak masalah. Oh. Ada lagi pertanyaan, mungkin ini sih sebenarnya saya agak ini juga ya karena kalau misalnya positif COVID terus kemudian melahirkan, ingin konfirmasi aja, apa betul nanti si anaknya itu punya antibodi langsung gitu? Gimana? Punya antibodi ya. COVID gitu? Iya, kemungkinan ada anaknya. Nah, tapi tergantung juga nih Mbak Lia, titernya seberapa gitu loh, seberapa ininya ibunya punya titer kekebalan itu yang nantinya akan diturunkan ke bayinya. Nggak ketahuan ya? Jadi, iya, itu harus dicek lagi. Jadi bukan berarti misalnya ibu yang hamil COVID nih gitu, terus, oh anak saya udah pasti kebal, nggak juga gitu. Tergantung titernya turunnya ke si anak ini berapa dan titer si ibunya berapa gitu. Ya. Dicek lagi karena kayak ada beberapa temanku juga ya yang udah vaksin kan kita ada tuh cek titer juga gitu loh. Ya ada yang tinggi, ada juga yang rendah gitu. Jadi beda-beda juga responnya di setiap individu gitu vaksin COVID ini sendiri. Oke, baik. Jadi sangat tergantung ya. Oke, sebenarnya sih so far sih ada pertanyaan-pertanyaan ini kemungkinan udah pada selesai ya sebenarnya. Tadi dokter ingin menyampaikan sedikit soal keputihan. Jadikah? Oh iya, betul. Takut lupa. Lupa ya. Oke. Aku share screen sebentar ya, di mana tadi. Oh, udah ketutup ya. Bentar nih Mbak Lia, bentar ya, aku tutup dulu. Pertanyaannya sebenarnya diulang-ulang. Saya lagi coba recheck kembali, pertanyaan diulang-ulang sih. Nanti teman-teman buat yang baru masuk, nanti ada rekamannya, bisa ditonton ulang ya, karena sebenarnya ada beberapa yang sudah dibahas sama Bu Dokter di awal-awal. Iya, betul. Mana ini ya? Udah kelihatan belum Mbak? Iya. Belum masuk. Belum ya? Belum. Oh, ini dia. Jadi ini ada tambahan. Ini udah. Ini ada tambahan soal keputihan untuk teman-teman. Ini bonus ini dari Bu Dokter. Ya, jadi kenapa aku pengen banget nih sharing ini ke teman-teman semua ya, karena ternyata kasus keputihan ini tuh banyak banget loh kasusnya gitu, dan selama ini mungkin nggak banyak orang yang aware gitu ya. Nah, keputihan ini misalnya susah punya keturunan. Nah, ini ada hubungannya loh ternyata ya. Boleh dilihat di sebelah sini ya, ini spekulum ya, ini belakangnya pasien, makanya aku tutupin emoticon gini. Ini keputihan loh guys ya, ini yang aku dapat dari aku buka lewat vagina ya, ini alat inspekulo untuk melihat kondisi di dalam vagina itu gimana, mulut rahimnya gimana. Ini dari satu pasien, ini pasien ini kebetulan lagi hamil trimester 1, hamil baru gitu lah, baru berapa minggu gitu. Dia keluhannya keputihan, dan aku penasaran banget keputihannya gimana sih gitu. Sebenarnya dari keluar tuh keputihannya itu ya biasa lah ya. Ya kayaknya semua perempuan pasti udah pernah yang ngalamin keputihan ya. Sebenarnya kalau dari luar tuh nggak begitu banyak gitu. Paling ini aja. Nah, giliran aku buka, ya Allah, Masya Allah, ini ya menurut Mbak Lia banyak nggak ini? Banyak lah. Banyak. Ya. Ini dari pasien ini aku 5 kali nyerok begini. Bayangin di dalamnya itu berarti banyak banget, udah kayak selai keju aku bilang. Nah, keputihan yang kayak gini ini bisa aja loh ternyata terjadi pada masa anak-anak, remaja, ya, terus itu ibu-ibu muda ya. Nah, ini kasus-kasus yang kayak gini kalau dibiarin, didiemin, ini nantinya bisa menyebabkan radang panggul. Nah, kalau sampai radang panggul lama tidak terobati, bisa merusak namanya saluran tuba. Saluran tuba itu ya yang dari ovarium menuju ke rahim.
ya. Mungkin dulu zaman biologi ada tuh. Ya biologi, aduh aku bab yang dua-dua itu ya. Yang dua kanan kiri ya, biasanya itu kanan kiri. Nah kalau tubanya rusak, itu dia akan menghalangi nih pertemuan antara sperma sama sel telur, gitu. Atau misalnya pun ada, misalnya dia rusaknya nggak parah-parah banget, misalnya ya sperma sama sel telurnya ketemu nih di saluran tubat, tapi nanti dia lengket, bisa berkembangnya di situ, sehingga nantinya bisa menyebabkan nggak turun ya. Nggak turun, kehamilan di luar kandungan. Betul, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ada anaknya, saudaranya, atau siapanya yang keputihan, tolong banget diperiksakan ya. Boleh ke dokter kandungan, boleh kalau mungkin agak jauh ke dokter kulit. Oh, apalagi dokter kulit ya, kalau di daerah-daerah ini agak susah ya. Ya ke dokter lah yang terdekat, dokter umum gitu loh. agak susah ya. Kalau misalnya untuk memeriksa keputihannya ini apa, karena tipe keputihan juga macam-macam ya, jenisnya, penyebabnya juga macam-macam. Nah sebenarnya untuk mencegah keputihan ini kita bisa dengan merubah gaya hidup ya. Yang pertama nih, intinya gini sih sebenarnya, intinya di area kemaluan kita itu nggak boleh lembab. Gimana caranya? Gitu intinya. Gimana caranya nggak boleh lembab? Kenapa? Nah kalau dia lembab, nah ini yaitu bakteri-bakteri, jamur bisa tumbuh di situ. Nah itu yang nantinya akan menyebabkan keputihan ini, gitu loh. Itu satu. Intinya nggak boleh lembab ya tadi itu ya. Gimana caranya? Nah kalau aku sarannya yang pertama itu sering-sering ya, biar nggak lembab sering-sering lah, berarti ya ganti celana dalam ya. Nah pilih celana dalamnya itu bahannya katun yang nyerap keringat. Nah kadang gini Mbak Lia nih, aku ya ketemu pengantin baru tuh yang baru-baru nikah gitu kan itu ya Allah celana dalamnya cantik-cantik Bo, ya ampun, yang ada renda-rendanya apalah itu ya. Nah tapi itu nggak hygiene. Nggak nyerap keringat dia. Ya boleh lah kalau misalnya mau ketemu suami malam-malam ya, tapi malam aja, jangan sehari ya dipakai gitu. Yang lain ya itu. Nah ganti sesering mungkin. Kalau aku gini mensiasatnya sehari itu 4 kali. Pagi habis mandi pasti dong ganti ya, pagi habis mandi, terus habis zuhur zuhur, terus mandi sore nih, sama mau tidur ya, sama sebelum tidur. Nah mudah-mudahan 4 kali itu udah lumayan cukup lah ya untuk menghindari daerah lembab di situ. Nah terus tuh ada lagi nih, sama mencukur rambut kemaluan. Ya, ternyata ini banyak loh yang belum tahu, ternyata rambut kemaluan itu harus dicukur. Dicukurnya nggak gundul banget ya. betul. Nggak bersih mengkilat gitu, enggak ya, paling-paling 5 mm lah panjang atau setengah senti lah gitu. Jangan habis banget juga, nggak bagus juga gitu. Itu satu. Sama ada lagi nih, arah cebok itu dari depan ke belakang. Nah mungkin kalau anak-anak agak susah ya ngajarinnya ini loh, karena memang sejujurnya kalau secara anatomisnya itu memang lebih enak dari belakang ke depan rasanya gitu, tapi itu salah ternyata. Nah itu yang sering menyebabkan keputihan pada anak-anak gitu. Dan setiap habis buang air kecil dan air besar itu dilap lah ya, boleh pakai tisu, boleh pakai handuk, tapi kalau pakai handuk perhatikan harus diganti. Jangan 3 hari pakai itu aja. Nah itu bisa tempat tumbuhnya bakteri juga tuh di situ. Jadi harus sering-sering diganti. Nah jadi intinya itu sih Mbak Lia ya, supaya mudah-mudahan yang sedikit ini sedikit membuka mata hati lah yang ikut di sini, karena jujur banget aku gemes banget deh masalah ini. Dan ternyata banyak juga loh yang ya itu tadi menyebabkan sulit punya anak akhirnya. Ternyata dua-duanya saluran tubuhnya mampet, dia harus bayi tabung untuk kalau dia
mau hamil kan sedih ya Mbak Lia ya. Iya, mahal lagi. Iya, kalau bayi tabung kan yang punya dana gitu. Oke lah, nggak masalah. Tapi kalau yang enggak gimana? Ya kan, kasihan. Apalagi buat kita yang perempuan gitu loh. Jadi concern banget masalah keputihan ini untuk periksa. Nah, kalau mau bagus lagi sebenarnya kita bisa lihat selain keputihan itu mulut rahimnya juga. Nah, kadang mulut rahim ini nih yang mungkin kalau orang bilang tuh sariawan kali ya. Sariawan di mulut rahim ini juga bisa menyebabkan keputihan gitu loh. Nah, kalau mau lihat bisa dengan alat namanya kolposkopi. Jadi nanti dimasukin kamera ke daerah di dalam vaginanya itu bisa menilai kita mulut rahimnya seperti apa. Cek itu mah ya. Tapi enggak kalau awal-awal kalau yang sering keputihan nih berarti mungkin perlu ini ya, perbaiki gaya hidup dulu tadi ya, ganti ya kan, pastikan kering gitu. Kalau ternyata sudah ganti, udah sering gitu ya, bersihin juga tadi arah cebok gitu kan, udah bener, tapi masih ini berarti memang harus ke dokter ya untuk konfirmasi ya, mungkin ada penyakit atau apa. Oke, baik, alhamdulillah itu tambahan ya teman-teman ya untuk informasi dari Bu Dokter supaya bisa inilah ibarat kata kita bisa lakukan di rumah ya. Gitu. Kemudian nih ini pertanyaan yang lainnya mungkin terkait tadi ya. Kalau saya tuh masih HB rendah bla 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 gitu ya, terus obat ini obat itu kan tadi panjang, mungkin ada yang belum tahu, nanti teman-teman kan sudah follow Dokter DJ ya, @dokter.dj.spog di Instagram. Silakan nanti bisa nanya, akan dijawab pada saat waktu-waktu yang senggang gitu ya Dok ya. Begitu, mudah-mudahan nanti Insya Allah dijawab ya. Insya Allah tuh dijawab, udah dikasih statement Insya Allah dijawab, jadi silakan curhat. Nah iya, cuman kadang gini nggak bisa loh, maksudnya cepet-cepet, maksudnya saat itu DM, saat itu Bu Dokter mungkin kayaknya gitu. Biasanya kita aku bahasnya malam biasanya. Ya, setelah pada pulangnya udah istirahat gitu. Iya. Jadi silakan DM, gunakan bahasa yang santun lah, kita kan ibarat kata seperti ketemu konsultasi lah gitu ya. Kadang ini Mbak Lia, kadang tuh ya, kadang pasien misalnya mau nanya ya langsung banyak aja, maksudnya gitu. Jangan, ada loh pasienku ya, Dok tadi saya yang periksa Dok di rumah sakit, Dok HPL saya kapan? Deng, dia nggak ngasih gambar USG-nya, nggak ngasih apa-apa ya. Kan dokter pasiennya banyak gitu, nggak apa satu-satu. Betul. Ya. Jelaskanlah nama, kemudian permasalahan apa, jangan assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam terus hilang gitu. Langsung aja dengan pertanyaannya yang lengkap jelas gitu ya. Baik. Baik, karena sudah 20.43 dan tadi materinya juga cukup padat ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa kebayang. Jadi memang kehamilan saat COVID ini pengaruhnya banyak, walaupun memang banyak juga yang masih abu-abu ya Dok ya, belum tahu nih tadi kan seperti efeknya, tapi ada gitu ya yang efeknya tapi belum valid lah ibarat kata gitu, perlu ada data lebih lanjut gitu. Tapi tetap poinnya adalah memang harus cegahnya dengan apa tadi, dengan imun kitanya, karena kan dia akan ke arah imun kita ya. Kalau kitanya sehat, insya Allah bisa dibasmi, nggak kenal lah ibarat kata gitu, atau paling nggak minimal gitu, nggak berat kondisinya gitu. Nah untuk teman-teman yang sudah ikut di sini, setelah ini nanti perlu mengisi survei dan juga membuat testimoni ya. Nanti bisa tag @momenq dan juga tag Dokter DJ ya, untuk sebagai syarat mendapatkan hadiah yang tadi ada sponsor. Sebelum ditutup, Bu Dokter, ada mungkin closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman di sini? Jadi yang pertama ya, kita harus menerima kita ini hidup berdampingan dengan COVID. Ya, jangan terlalu parno banget gitu, tapi jangan juga santai gitu loh. Tetap disiplin untuk melakukan protokol kesehatan, intinya gitu. Sebisa mungkin sih kalau aku ya mengurangilah dulu ya untuk kumpul-kumpul di luar gitu ya, apalagi kan sekarang nih Mbak Lia mulai dibuka-buka nih wisata apalah ya. Jangan dulu tergoda gitu ya, karena virus corona sendiri ini mutasinya macam-macam nih, yang semakin kesini semakin agak wow juga gitu loh jenisnya.
Yang kena bisa kena lagi. Hati-hati. Baik. Oke. Terakhir teman-teman mungkin sebagai dokumentasi ya buat kita juga, kalau ada yang bisa open kamera, silakan open kamera. Kita tunggu sekitar 1 menit, kita foto bareng. Saya biasanya suka lupa di akhir nggak foto bareng. Udah aja, baik gitu. Tapi ini diingetin sama tim saya, jangan lupa foto bareng katanya gitu. Oh iya, baik. Oke. Malam-malam ini masih pada sempat untuk menyimak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kebayang. Saya juga soalnya tahun ini 2 tahun nih anak saya yang pertama, jadi emang ada rencana untuk promil. Oh iya, nah oke Mbak Lia, mungkin bisa langsung japri Mbak Lia. Buat yang lain bisa DM ya, jangan sungkan-sungkan, boleh DM Bu Dokter. Baik, oke, nggak apa-apa yang lagi menyusui, mungkin yang lagi nggak pakai kerudung, agak jauh gitu ya, nggak masalah. Kalau saya sih karena tahu lah ibu-ibu mah banyak urusan. Baik, oke, saya ambil ya untuk page yang pertama, walaupun nggak tahu nih page yang pertama yang mana. Senyum aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya setor dulu ke admin saya nih. Oke, page yang kedua. 1, 2, 3. Oke, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sejam setengah ngobrol. Biasanya kalau di ruangan konsul nggak mungkin sejam setengah ya. 5 menit, 10 menit untuk ganti yang lain. Ya. Mudah-mudahan dalamnya promil kali ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Nanti buat yang belum bisa simak materinya sejak awal bisa nonton rekamannya lagi. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih banyak Bu Dr. DJ atas bantuannya hari ini. Penjelasannya sangat lengkap, detail, ada tambahan segala ya dari untuk putihan. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengaplikasikannya ya di kehidupan sehari-hari. Tetap sehat. Mudah-mudahan nggak ada yang kena ya, kalaupun nanti hamil anaknya sehat dan bisa menjadi kurota ayun, begitu ya kata Bu DJ ya, gitu. Baik, saya akhiri, selamat istirahat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin mematikan grupnya ya, kita close.